Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan sidang lanjutan kasus perceraian dengan agenda sidang pembacaan putusan dengan nomor perkara 056 garing PDT.G garing 2019 garing PN.RAP. Kasus ini akan diperankan oleh Sofia Nurrahmawati sebagai Hakim, Nurita Ajijio Vera sebagai Hakim Anggota 1, Tinitya Skandi sebagai Hakim Anggota 2, Tiara Anindya sebagai Panitera, Muhammad Arif Ardana sebagai Rohaniawan, Marcelia Idratamya sebagai Kuasa Hukum Penggugat 1, Bintang Diah Pangastuti sebagai Kuasa Hukum Penggugat 2, Nabila Balina sebagai Kuasa Hukum Penggugat 3, Oktava Primana sebagai Kuasa Hukum Tergugat 1, Indah Triwidiastuti sebagai Kuasa Hukum Tergugat 2, Mutiara Ratih sebagai Kuasa Hukum Tergugat 3, Farmasita Setianing sebagai Saksi Penggugat 1, Ayu Triutami sebagai Saksi Penggugat 2, Girinda Chandra Maharsi sebagai petugas. Selamat menyaksikan. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 056 garing PDT.G garing 2019 garing PN.RAP dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kepada para pihak diperintahkan untuk memperhatikan dengan seksama. Putusan nomor 056 garing PDT.G garing 2019 garing PN.RAP demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Gweteng perempuan lain di Berombang tanggal 1 Desember 1971, umur 48 tahun, agama Buddha, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Jalan TPI nomor 65 Ling 3 Kelurahan Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Marcelia Indramia SH, Lintang Dia SH, Nabila Balina SH, masing-masing advokat atau penasihat hukum pada kantor advokat Muhammad Raja dan Asosiat yang berkantor di Jalan Kapten M. Basri nomor 8, Kelurahan Blugur, Darat, Kecamatan Medan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 September 2019 nomor 01 garing SKC garing 2019 garing PN RAP melawan Samsudin, lahir di Berombang tanggal 10 Agustus 1972, umur 47 tahun, agama Buddha, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan TPI nomor 65, Ling 3 Kelurahan Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Oktava Primana SH, Indah Tri SH, Mutiara Ratih SH, masing-masing advokat atau penasihat hukum pada kantor advokat Biro Bantuan Hukum Dian Justisia yang berkantor di Jalan Masjid nomor 2 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2019 yang telah didaftarkan di Paniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 November 2019 nomor 501 garing SKC garing 2019 garing PN RAP. Penimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebahagian. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Statblad Nomor 227 Tahun 1927 tentang Reglement voor de Buitengewesten atau RBG. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan demi hukum perkawinan penggugat, yaitu Gwekten dan tergugat Samsudin adalah suami istri yang sah, sesuai kutipan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Kemudian dicatatkan menurut hukum pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 32/1994 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rantau Prapat pada tanggal 12 Agustus 1994 adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu set salinan putusan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rantau Prapat atau pejabat yang berwenang untuk didaftarkan atau dicatatkan pada buku register yang disediakan atau diperuntukkan untuk itu. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp866.000. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikianlah putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh kami, Sofia Rahmawati SHMH sebagai Hakim Ketua, dengan Nurulita Anggi Grovera SHMH dan Tinitya Skanisan SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut. Dibantu oleh Tiara Aninditya SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa tergugat. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah mengerti dengan isi dan maksud putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim? Mengerti, Majelis. Baik, apabila saudara penggugat atau tergugat tidak puas atas putusan yang dijatuhkan, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari semenjak putusan ini dibacakan atau diterima selengkapnya oleh penggugat atau tergugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami memilih mengajukan upaya hukum banding, Majelis. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Kami akan pikir-pikir dulu, Majelis. Baik. Dan demikian persidangan perkara perdata nomor 056-DT-G-2019-PN-PA-RAP antara pihak penggugat Gwekten melawan tergugat Samsudin hari ini Selasa 19 Mei 2020 dinyatakan ditutup.